kita akan berdoa buat orang-orang yang kita kasihi yang terbaring sakit. Pagi ini saya sudah diminta berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tadi saya berdoa dengan orang yang bipolar, dan tadi sebelum dia terbang ada masalah yang sudah lengket di ususnya, jadi harus dirujuk ke kota yang lain. Lalu saya minta tolong ingat Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Coba ditampilkan, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara-saudara, ini satu-satunya buku yang setiap kali kita baca ada kehidupan. Saudara baca koran yang kemarin tidak berlaku hari ini, tapi firman Tuhan tidak pernah diamandemen. Kapan pendeta-pendeta rapat dan berkata ayat ini sudah tidak relevan? Tidak, karena firman Tuhan itu hidup. Hidup tidak perlu diamandemen, tetapi sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Zaman itu belum ada pedang bermata dua, tapi Paulus sementara bernubuat tentang laser. Saudara-saudara, laser itu kiri putus, kanan putus, saudara-saudara ya. Tapi dia tidak bisa kalau sampai kansernya, kalau sampai penyakitnya sudah lengket di saraf, bahkan laser pun tidak bisa memisahkannya. Ya, saudara-saudara lihat di sini ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia bisa memisahkan sumsum dan tulang. Begitu rapat, saudara-saudara, sampai laser itu nggak bisa tolong kalau ada kanker atau tumor yang sudah bungkus saraf. Dan selalu firman Tuhan jauh lebih berkuasa. Jadi saudara-saudara, kita berdoa, dan saudara juga bisa mewakili om, tante, aduh kesian Pak Natal ini tapi dia terbaring di rumah sakit. Kita berdoa sebelum 2025 kita masuki, orang itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Yahweh Rafa Elohim Shaddai manifestará. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestará. Sambil melihat mujizat terjadi dan mengalami, oh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestará. Rafa artinya Tuhan penyembuh. Dan kita berdoa, Tuhan, orang-orang yang sementara menderita sakit, penyakit bukan dari Tuhan. Dan hari ini kami katakan oleh bilur-bilur Yesus, orang-orang ini sudah sembuh. Yang bipolar, yang vertigo, yang migrain. Hari ini aku nyatakan dan katakan oleh bilur-bilur Yesus, firman Tuhan sudah menyembuhkan. Bahkan saudara Econ yang akan pergi operasi untuk sesuatu yang sudah melekat di dalam ususnya. Hari ini kami katakan dia hanya pergi untuk membuktikan bahwa Tuhan telah menjamah lebih dulu. Amen. Oleh bilur-bilur Yesus, bahkan oleh firman Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh pedang bermata dua, yang tidak bisa dipisahkan oleh laser. Firman Tuhan sanggup melepaskannya. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan om, tante, saudara, ponakan kami yang terbaring sakit. Saat ini kami berkata, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Engkau sudah mengalami terobosan, amen. Engkau sudah mengalami berkat Tuhan, dan apapun yang kami doakan dengan percaya, Tuhan sudah menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap bersuka cita, kami tetap memandang sorga, karena kami tahu di dalam Tuhan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Orang-orang ini sudah disembuhkan. Sebutkan nama mereka, om, sebutkan namanya, kau sudah sembuh. Sebutkan nama ponakanmu, kau sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah memberkati. Haleluya, haleluya. Bilang kiri kanan, saya percaya doa kita sudah dijawab Tuhan.
Sudah jawab Tuhan, haleluya. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, bukan iman. Sekali lagi, akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur sebab tahun ini tahun yang terbaik. Bersama-sama sambil bangkit berdiri. Yes. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala bukan bersuka, sebab hari ini hari yang termusik. Oh, percayalah 2025 kita akan mengalami jauh lebih baik. Kemuliaan Tuhan yang increase, firman Tuhan yang bertambah dalam hidup kita. Haleluya. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sekarang yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Oh, ku mau senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab tahun ini sebab tahun ini tahun yang terbaik. Sebab tahun ini tahun yang terbaik. Amin. Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, ada kuasa. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan, dia selamatkan. Oh, dia selamatkan jiwa kita. Cuma satu-satunya hanya Yesus, satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Sama-sama Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita di dalam kita. Oh, oh, oh.
Ya perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Sama-sama bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan. Sama-sama katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkanlah. Bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Saudara berkata amin untuk setiap janji firman Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memuaskan hasratmu seperti Raja Wali pada masa mudanya. Engkau bukan lemah tapi kuat. Amin. Engkau bukan kalah tapi lebih daripada pemenang. Yang percaya sama-sama tepuk tangan. Tarik hadirat Tuhan sama-sama. Para pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Silakan saudara duduk. Ini sudah setengah dari khotbah, saudara ya. Jadi jangan pikir wah khotbah jam berapa nanti, saudara. Ini sudah bagian dari khotbah. Thank you. Tuhan tidak pernah janji aku jadikan langit tidak ada awan, aku jadikan laut tidak ada ombak, tapi Tuhan berjanji ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Tadi pagi saya jalan, kayu batu masih di tempat, kayu pulau masih di tempat, sedangkan dia pindah saja. Tuhan punya kasih tidak pindah dari hidup kita. Karena Alkitab berkata sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Saya lupa tahun berapa itu saudara-saudara ya, waktu banjir melanda Minahasa, itu kubur-kubur pindah tempat, kelapa-kelapa juga pindah tempat saudara-saudara ya. Bahkan saya pergi ke Petobo di daerah Palu ketika tsunami terjadi. Mereka cerita, Pak, dulu tower Telkomsel itu ada di sini, sekarang dia anyut sampai di sana saudara-saudara ya. Jadi bukit itu baru tower pindah, ini bukit pindah pun kasih setia Tuhan tidak pindah. Saudara-saudara, percayalah kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Sehingga kita bisa bilang begini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, tetapi Dia dan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat
setia dan percaya. Hari ini semua khotbahnya lagu semua saudara-saudara ya. Jadi karena ketong hari Minggu terakhir nih namanya juga City of Praise, pasti menyanyi karena lagu itu firman Tuhan yang dipasang note saudara-saudara ya. Jadi Tuhan tidak menjadikan langit tanpa awan, tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Markus pasal 4, Tuhan menghadapi badai dan dia tertidur. Dengarkan kabar baik ini, Tuhan bukan bangun karena badai dan ombak, tapi Tuhan bangun karena ketidakpercayaan murid-murid. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Kenapa kita tidak bisa tidur malam? Karena ketidakpercayaan. Tapi kalau sudah percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kepala kena bantal, mimpi sorga, saudara-saudara ya. Mati Kejadian pasal 28, Yakub berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga. Kita pakai bantal Dacron, spring bed, king coil, AC, Daikin, ketindisan, saudara-saudara ya. Ada yang salah, bukan bantal yang salah, tapi dengan siapa kita pergi tidur menentukan kualitas tidur kita. Saya suka bilang buat saudara di tahun ini, pasang polis lain di depan kamar saudara, masalah di jalan, karena masalah di jalan itu bisa dibicarakan 1 bulan. Itu kemarin kalau saya terrem dia tampias, kemarin. Minggu lalu kalau saya terrem dia tampias, bulan depan kalau saya terrem, sampai 1 tahun masih bicara yang di jalan itu saudara-saudara ya. Yang di jalan itu bisa dibicarakan bertahun-tahun saudara-saudara. Nah saudara-saudara, apalagi yang di kantor, apalagi yang di rumah, tapi pasang polis lain. Hei, masalah kau stop di luar, saya mau pergi tidur dengan janji Tuhan. Saya percaya malaikat Allah turun naik kalau engkau tidur dengan firman Tuhan, karena malaikat itu selalu mendengarkan suara firman Tuhan. Dia tidak pernah dengar keluhan, dia tidak pernah dengar persoalan saudara, tapi dia suka dengar firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman Tuhan. Jadi kalau saudara ucapkan firman Tuhan, malaikat berkata begini, mari kita turun menggenapi firman Tuhan, karena di Dok 8 saya dengar ada ayat yang disebutkan, malaikat datang. Saudara-saudara, kalau saudara ngomong yang lain, malaikat bilang saya bisa tolong, kenapa? Tidak ada firman Tuhan yang diucapkan. Saudara buka dompet tinggal KTP, saudara berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Malaikat bilang saya ada dengar firman Tuhan di Dok 9, dia akan turun dan datang untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya bermulai pelayanan di gunung di daerah Minahasa, saudara-saudara ya, kami kumpul orang-orang yang tidak punya hambak gitu, tidak punya, mau nggak kamu melayani? Oke, kami muridkan, kemudian lihat suara yang bagus, kami mulai latih. Lalu ketika mereka sudah bisa nyanyi, kita buat satu vokal group. Lalu kami mulai tampil, diundang di mana-mana, di KKR di mana-mana. Tapi saudara-saudara, suara bagus, ketong punya pakaian nano-nano, saudara-saudara ya. Lalu saya timbul hati untuk bagaimana, dalam hati saya bagaimana supaya menyanyi bagus, suara bagus, punya seragam yang bagus, saudara-saudara ya. Lalu saya berginin dengan istri saya, bagaimana kalau arisan minggu depan, bulan depan, kita pakai untuk beli seragam dengan catatan yang tidak punya orang tua kita kasih free, yang punya orang tua bayar biar cicil. Dia setuju. Lalu kami pergi ke pasar beli, zaman itu zaman yak, saudara, bolero tuh, wah keren sekali. Kami diundang kemana-mana sampai ke ibu kota, kabupaten, kami nyanyi dengan percaya diri karena seragamnya sudah bagus. Persoalan muncul, terada yang bayar, saudara-saudara ya. Biar cicil terada yang bayar. Lalu istri saya mulai lihat daftar tebusan, minggu ini mesti kasih begini. Makin hari makin menipis, satu waktu dia berkata begini, saya sudah tidak punya uang sama sekali. Dan kita harus bayar hari ini sekian. Lalu dia kasih solusi, ada sanak kita yang cukup berada, kamu datang ke sana untuk pinjam uang di sana. Saudara, waktu dia kasih tugas itu, saya baru habis berkhotbah, andalkan Tuhan jangan meminjam, saudara-saudara ya. Waduh saudara-saudara, di tengah jalan saya mau praktekkan ayat ini. Lalu saya ucapkan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, itu hari Minggu, dan tiba-tiba damai sejahtera turun di hati saya. Saudara-saudara, saya lewat di belakang rumah itu ada banyak kebun sawah, ada banyak sawah, lewat di Litir, Pematang, saudara-saudara, sambil mengucapkan firman Tuhan. Begitu sampai di sana, orang itu terkejut karena ini bukan waktu besuk. Kenapa ada orang datang? Lalu mau perlu apa? Nyanda, terada, cuman mau pasiar saja, mau lihat tante dengan om ada baik-baik ke tidak. Padahal ada misi khusus ini, saudara-saudara ya, ada tujuan khusus. Lalu dia kurang yakin, tidak mungkin ini bukan jam bertandang, ini bukan jam besuk, kok bisa muncul hari ini? Dia tanya lagi, ada perlu apa? Jujur sudah, bicara sudah. Tidak, cuma mau datang lihat saja om dan tante baik-baik atau tidak. Betul. Kenapa? Saya damai sejahtera sekali. Saya lihat jamnya sudah waktunya dia harus pergi ibadah, saya pamit. Betul, ada
urusan atau tidak ini? Tidak ada. Nah sudah tahu waktu saya melompat got belakang, ada orang yang datang pakai kaos siling berkata, "Hei!" Ternyata anak dari keluarga ini yang tinggal kurang lebih 50 km dari kampung di mana kami melayani atau kami tinggal. Dia datang lalu salamin saya. Tidak sempat pakai baju, hanya pakai kaos singlet. Yang herannya dia sudah siapkan sesuatu. Saya juga bingung. Jadi waktu dia salamin saya rasa di telapak tangan saya ada benjolan. Saudara. Langsung saya tangkap. Jangan sampai dia jatuh saudara-saudara ya. Lalu saya jalan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Di tengah jalan begitu saya buka, nilainya persis dengan saya diutus untuk pinjam saudara-saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudara-saudara ya. Saya sampai di rumah saya berkata begini, kamu tidak perlu pikir bagaimana harus mengembalikan uang ini. Loh kok bisa? Karena Tuhan telah mengirim orang yang 50 km jarak jauh untuk menjawab doa kita. Malaikat-malaikat menggenapi apa yang firman Tuhan dia dengar. Jadi jangan bikin masalah dengan ucapkan yang bukan firman Tuhan. Aduh, sesuatu memang kita ini memang umur lutut memang selonggar. Malaikat bilang, kita sudah cari itu ayat itu tidak ada di Alkitab. Kita sudah cari, tidak ada. Kenapa? Tuhan itu bukan cuma sembuhkan tubuh saudara, tapi pikiran juga dia mau sembuhkan. Karena kita punya 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan saudara banyak kali orang berkata, cuma tubuh tidak. Di dalam dunia olahraga ada istilah mens sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi ini tidak berlaku karena banyak orang bisep trisepnya bagus. Pikirannya kacau saudara-saudara ya. Makanya peredaran obat terlarang itu paling tinggi di gimnastik. Kenapa? Karena di sana dia punya otot bagus tapi dia punya jiwa tertekan. Haleluya. Tapi Tuhan mau sembuhkan. Saudara punya jam bilang begini, memang seumur tak bisa menyangkal. Saya kadang-kadang bisa lupa kunci. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Aku punya pikiran Kristus. Saya tidak bilang begini, memang otak ini memang slow. Saya tidak pernah ucapkan itu. Karena gak ada ayatnya. Yang ada, hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Saya tidak pernah menyesali. Karena tadi saya lupa ambil kunci terus harus balik lagi. Saudara-saudara. Tapi saya mau mengucapkan janji firman Tuhan. Dan Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali akan mengerjakan tempat tanaman menjadi hijau, rumput menjadi segar. Demikianlah perkataanku, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan mengerjakan apa yang aku kehendaki, apa kesembuhan. Tuhan tidak pernah ingin kita sakit. Tuhan tidak pernah ciptakan Adam dengan sakit-sakitan. Dan sudah tahu waktu Adam diciptakan pertama kali, dia punya intelijensi, dia punya daya ingat luar biasa. Dia tidak pernah kasih nama binatang yang berbeda satu nama. Semua beda semua. Dia tidak pernah double nama untuk binatang-binatang. Kita ini kadang-kadang habis nama, ketong double sudah. John Junior. Ya, toh, karena habis nama, pakai nama Junior, saudara-saudara ya. Nah, di Ambon itu nama Alkitab itu full di 1 RT. Sudah tahu, nama Paulus itu 1 RT bisa 10. Bisa 10, di Manado juga sama. Ya, nama Maria di satu kampung tuh bisa 10. Jadi untuk bedakan Maria yang satu kadang-kadang tanda lahir itu menyertai dia. Maria mana? Maria Tompel. Dari 10 Maria, cuma dia yang ada Tompel. Saudara. Maria mana? Maria Poro. Atau dari semua, Maria itu dia yang paling gede. Saudara. Maria mana? Oh, jadi ada tanda-tanda lahiriah yang menyertai. Saya percaya saudara-saudara, waktu kita dilahirkan dalam kerajaan sorga, ada tanda-tanda kerajaan sorga yang muncul di dalam kita. Bisa bilang amin? Jadi sekarang bukan Maria Tompel, Maria mana? Pokoknya yang paling sabar di kampung ini cuma Maria dia, saudara-saudara ya. Ada tanda-tanda ilahi yang menyertai. Setuju katakan amin. Maria yang mana? Maria yang suka mengucap syukur. Pokoknya kalau yang suka tertawa, orang belum pegang tangan dia sudah tawa dari jauh. Bukan karena gila, tapi karena sukacita, saudara-saudara ya. Itu Maria, saudara. Jadi saudara-saudara biarlah tanda-tanda lahiriah ini menyertai kita semua. Bisa bilang amin? Saya percaya orang-orang sakit ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan tidak pernah terlambat walaupun kadang-kadang kelihatan terlambat. Down, 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 down. Tuhan tak pernah terlambat. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Dan tak pernah dia ingkar janji. Dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas.
kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Oh, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam. Berlindunglah kepada Tuhan, kita akan aman di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang iblis curi dari kita itu bukan harta, bukan benda, tapi firman. Karena dia tahu, saudara tahu kalau pencuri datang ke rumah, yang dia curi yang paling berharga kan? Betul nggak? Kemarin saya baca di koran di Bogor, di Gunung Putri itu, ada perampok 3 orang yang masuk, dia pikir rumah kosong, ternyata yang pemilik turun dari lantai 2, disekap, cari-cari berangkas nggak bisa bongkar, akhirnya mobilnya dibawa lari, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, mereka tidak akan cari yang tidak berharga, mereka akan cari berharga. Nah, iblis tahu yang berharga itu firman Tuhan. Kalau saudara punya firman Tuhan itu hidup. Saudara tahu bahkan satu benih saja, kalau itu jatuh di tanah, biar ada beton yang tutup, tampias itu beton. Saudara pernah lihat ada benih yang tumbuh di beton, tiba-tiba bisa keluar, saudara-saudara ya. Jadi beton pun tidak bisa menghalangi kalau benih itu tumbuh. Apalagi cuman paving block tampias. Kau punya paving block yang kau tanam ada pertumbuhan sebentar, paving block miring semua, saudara ya. Kenapa? Tumbuhan itu sudah hidup dan dia membuat semuanya tabongkar, saudara-saudara ya. Itulah yang dicuri oleh iblis. Kalau saudara punya firman Tuhan, dari tidak ada menjadi ada, bisa terjadi. Jadi kau boleh kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan semuanya. Jangan pernah kehilangan firman Tuhan. Sebab kalau kau mendapatkan firman Tuhan, Tuhan mengembalikan kepada Ayub 2 kali lipat kecuali istri. Semua dikembalikan 2 kali lipat, kecuali istri saja, saudara. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Semua dikembalikan 2 kali lipat. Amin. Memang awalnya Ayub sedikit keliru, karena dia sempat tuduh begini. Kalau orang meninggal, Ayub 1 ayat 21 itu menjadi tulisan di krans atau karangan bunga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau saudara ikut-ikutan tulis ayat itu, saudara sama seperti Ayub yang tidak mengerti persis cerita itu. Yang curi, yang ambil bukan Tuhan, iblis yang ambil, saudara-saudara ya. Semua dalam kuasa-Mu, kecuali jiwanya. Lalu dia mulai ambil dombanya, ambil hartanya, anak-anaknya diambil. Karena Ayub belum kenal Tuhan. Sampai pasal 42 dia berkata, aku tarik semuanya. Dulu saya cuma dengar dari orang bicara. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Tuhan bukan pengambil. Kasih bukan pengambil. Kasih pemberi. Yang ambil itu iblis. Benar enggak? Makanya saya khotbah ulang-ulang di sini, orang mati belum tentu dipanggil Tuhan toh. Sudah dengar toh? Ya, kalau dia minum cap tikus saya paru-paru angus terus mati, jangan bilang Tuhan panggil, dia datang sebelum Tuhan panggil. Sampai Tuhan di sorga juga kaget, saya belum panggil koko sudah datang. Loh iya, lebih baik saya bilang orang ini sudah menghadap Tuhan, karena menghadap 2 kemungkinan. Inisiatif sendiri atau resmi dipanggil. Mau kemana? Komandan panggil. Ada panggilan. Mau kemana? Komandan panggil. Ada inisiatif, ada perlu sedikit. Nah, kira-kira begitu. Itu menghadap. Tapi kalau dipanggil tuh resmi. Tidak ada pilihan, no choice. Makanya saudara-saudara, jangan salah khotbah. Saya juga tidak mau salah khotbah sementara salah khotbah. Saudara-saudara jangan sedih, orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tuhan bilang, pendeta jangan bicara sembarang, saya terpanggil. Dia itu, dia yang datang. Nah gitu saudara-saudara ya. Jadi Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi yang pertama benar, D. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke. Boleh saya tanya di sini, ada anak atau cucu saudara yang lahir langsung pakai gigi emas? Ada? Tidak ada. Dia lahir Pak, ada gelang emas Pak. Tidak ada, kosong. Betul tidak? Iya kan? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku
akan bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara, Ayub menyadari persis, tapi waktu dia berkata, Tuhan yang memberi benar, Tuhan yang mengambil, keliru. Karena yang ambil iblis, karena dia belum tahu, sebab dia tidak ikut konferensi di sorga. Dari mana kau iblis? Saya lagi jalan-jalan keliling dunia. Misi iblis bukan RT RW, keliling dunia, saudara-saudara ya. Sudahkah engkau lihat hambaku yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan? Iya, karena kau bikin pagar. Oke, saya angkat pagar tapi jangkut jama jiwanya. Semua yang lain boleh. Lalu diambillah semua ternaknya, hartanya. Jadi bukan Tuhan yang ambil. Nanti di pasal terakhir, dia berkata, sebab penebusku hidup, maka tidak ada yang gagal dari rencana Tuhan. Dari kata orang aku dengar, tapi sekarang mataku sendiri memandang. Hari ini saya tahu bukan lagi kau dengar dari orang, tapi matamu sendiri memandang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kasih bukan pengambil, kasih pemberi. Dan Tuhan adalah the best giver, pemberi terbaik, the greater giver, pemberi terbesar. Dan kalau Tuhan tahan kesembuhan minggu lalu khotbahnya, berarti Yesus lebih rendah dari kesembuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan tahan berkat, berarti berkat lebih tinggi dari Yesus. Tidak mungkin. Dia pasti akan berikan segala satu kepada kita melalui Kristus. Nah, saudara-saudara, khotbah di ibadah kedua ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena Tuhan tuntun saya tadi bahwa sampaikan tahun depan ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Tetapi engkau akan naik ke level yang jauh lebih tinggi. Aduh, masalah ini lagi. Dari tahun kemarin ini lagi. Dengarkan, masalah bisa sama, tapi kemuliaan yang Tuhan siapkan berbeda. Amin. Saudara bisa baca di dalam di Keluaran pasal 17 itu pertama kali orang Israel tidak dapat air di Masa dan Meriba. Mereka berteriak, Musa, kenapa kamu bawa kami ke tempat yang gersang ini? Di Mesir kami air melimpah, tapi di sini kita mau minum saja setengah mati. Padahal pertama kali waktu mereka keluar sampai di Mara. Mara itu ada 70 pohon korma dan saudara-saudara di Mara itulah airnya pahit. Dan mereka bilang, Musa, kami tidak bisa minum air ini. Kami tidak bisa nikmati air ini karena air ini pahit. Tuhan berkata kepada Musa, ambil dahan dan lempar kepada air itu. Saudara tahu Alkitab tulis dengan jelas, air itu bukan cuma jadi tawar untuk bisa diminum, tapi jadi manis. Ternyata Tuhan menjawab lebih daripada kita pinta dan pohonkan. Asal saja kami bisa minum sudah cukup, sudah enough. Tapi Tuhan berikan lebih daripada apa kita pinta dan pohonkan. Airnya manis, tinggal taruh sari wangi jadi teh manis, tinggal taruh kopi jadi kopi manis, saudara-saudara ya. Jadi Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Saya pernah cerita ada seorang anak bertunangan dengan ateis. Mamanya bilang begini, anak perempuan dengar, kalau orang itu nggak jadi Katolik, mama tidak akan restui. Kau sudah dengar itu? Mama bilang, kau mesti jadi anggota gereja, kau mesti terdaftar, kau mesti jadi Katolik sama seperti saya. Oke, saudara-saudara, lalu dia suka cita sekali karena si pria ateis ini akhirnya melepaskan ateisnya dan jadi Katolik. Tiba-tiba saudara 2 bulan berjalan, ini anak perempuan pulang lari menangis. Terus mama bilang begini, mama sudah setuju kan dia sudah jadi Katolik, kenapa kau menangis? Mama, dia pilih jadi pastor, mama, saudara. Jadi lebih tinggi, jadi rupanya Tuhan jawab lebih kencang daripada apa yang dia minta, saudara-saudara. Bukan cuma jadi jemaat, malah jadi pastor, saudara-saudara ya. Kami gak bisa nikahnya kan, saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lihatlah 2025 sebagai tahun berkat, walaupun ada tantangan. Alkitab tulis, Musa disuruh Tuhan ambil tongkatmu, berjalan di depan umat itu, lalu pukul kepada batu itu, dan batu itu akan keluar air. Lalu orang Israel minum dengan luar biasa. Ini di awal mereka keluar dari Mesir. Air itu melimpah-limpah dan mereka minum dan berkata, Tuhan engkau luar biasa. Mungkin waktu itu mereka langsung menyanyikan pujian ini, saudara-saudara ya. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we sing. How great is our God. Berapa banyak di antara saudara yang habis memuji Tuhan, tiba-tiba yang saudara tidak harapkan terjadi. Padahal saya sudah memuji Tuhan ini Pak. Saya sudah beribadah ini. Habis beribadah, banyak persoalan. Nah, akhirnya orang mulai mengcompare dirinya. Saya rasa dia yang tidak ibadah jauh lebih enak daripada saya.
Yang saya sudah beribadah, masalah banyak, dia teribadah aman-aman terus. Nah, ini nyanyian sama seperti orang-orang di Maleakhi. Ya. Percuma kami hidup baik, percuma kami mengembalikan milik Tuhan, percuma kami bayar perpuluhan, karena orang-orang jahat tetap ada makanan, orang-orang penghina tetap ada berkat, mereka tidak pernah mengalami kesusahan seperti kami alami. Tuhan kirim Nabi Maleakhi, Maleakhi, bilang sama orang-orang yang lagi mulai frustasi, mulai kecewa, yang mulai bilang percuma kita beribadah, dengarkan, Tuhan melihat dari sorga, dan Tuhan mencatat semua yang kau kerjakan. Saya percaya waktu yang saudara buat hari ini berikan bagi Tuhan, diingat oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saya sudah khotbah di sini, di surga tuh bukunya banyak. Lalu dibukalah semua buku, sudah bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal 21, lalu dibuat semua buku. Jadi buku-bukunya banyak, dibuatlah semua buku. Dan salah satunya adalah buku kehidupan. Nah, buku kehidupan itu buku kartu keluarga. Ya, kalau nama kita ada di sana, kita akan masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu salah satu buku-buku kehidupan. Lalu di dalam Mazmur 139, buku agenda, ayatnya yang ke-16, engkau melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum kita sampai di sana. 2025 Tuhan sudah buat agenda sebelum kita masuk ke sana. 2 bulan Januari 2025 Tuhan sudah buat agenda sebelum kita masuk ke sana. Saudara mungkin sudah punya schedule, tapi Tuhan juga punya schedule. Dan Yeremia berkata, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dan rancangan Tuhan. Ya, lihat, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tadi buku kehidupan, catat nama kita. Ini buku agenda, catat semua yang sudah Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Hari-hari yang dibentuk telah ada ya. 2025 di hati Tuhan sudah ada.